Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahmawati. Ini adalah video yang pertama terkait dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Di video yang pertama, di pertemuan pertama ini yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan logika proposisi, di mana referensi yang saya gunakan itu adalah dari bukunya Rinaldi Munir dengan judul Matematika Diskrit tahun 2010. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas di video yang pertama ini, itu adalah yang pertama, definisi dari logika proposisi, kemudian operator logika, tabel kebenaran, tautologi, dan kontradiksi, kemudian ada ekuivalen. Ini adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, di video yang pertama ini. Nah, saya lanjutkan untuk yang pertama, kita membahas terkait dengan definisi logika proposisi. Nah, yang dimaksud dengan logika itu adalah merupakan dasar dari semua penalaran, ya, di mana penalaran ini didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement, gitu ya. Nah, kemudian, yang dimaksud dengan proposisi itu adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Benar biasanya kita sebut dengan true, kemudian salah kita sebut dengan false. Tetapi proposisi ini tidak berlaku kedua-dua nilai tersebut gitu ya. Jadi yang dimaksud proposisi itu ya kalimatnya, kalimat deklaratif atau pernyataan yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja, seperti itu. Nah, hal ini berarti suatu kalimat itu harus dapat dipercaya ya, harus dapat dibuktikan benar atau tidaknya gitu ya dari pernyataan yang ada gitu ya. Nah, kemudian kebenaran atau kesalahan dari suatu kalimat nanti disebut dengan nilai kebenaran atau truth values. Nah, ini yang dimaksud dengan logika proposisi. Nah, di sini ada contohnya ya. Ada beberapa contoh terkait dengan proposisi. Yang pertama, itu adalah 6 adalah bilangan genap. Nah, 6 adalah bilangan genap. Iya, betul. Ini kan bernilai benar atau true gitu ya. Sehingga ini kita sebut dengan proposisi. Nah, kemudian yang B, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama gitu ya. Nah, ini juga bernilai benar karena Presiden Indonesia yang pertama itu adalah Soekarno gitu ya. Nah, ini bernilai benar. Kemudian 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Ini juga bernilai benar. Jadi ketiga kalimat ini gitu ya, itu adalah merupakan suatu proposisi. Nah, selanjutnya ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Nah, ini tidak benar ya, ini salah karena ibu kota Provinsi Jawa Barat ya bukan Semarang gitu ya. Tapi ini merupakan proposisi, proposisi yang bernilai salah gitu ya. Begitu juga untuk yang E, 12 lebih besar sama dengan 19. Ini juga bernilai salah, tapi ini merupakan proposisi gitu ya. Nah, kemudian yang F, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di stasiun Gambir gitu ya. Nah, ini merupakan bukan proposisi ya, karena ini tidak tahu kebenarannya gitu ya. Ini harus jam berapa gitu ya tibanya gitu kan, ini bukan merupakan proposisi. Kemudian isilah gelas tersebut dengan air gitu ya. Nah, ini juga bukan proposisi gitu ya, karena ini nggak tahu benar atau tidaknya itu tidak bisa dilihat gitu ya, tidak bisa dijelaskan, dibuktikan kayak gitu ya. Nah, kemudian yang H, X ditambah 3 sama dengan 8. Nah, X di sini juga tidak dijelaskan apakah X-nya itu 4 atau X-nya 5. Nah, ini kan tidak dijelaskan sehingga H itu juga bukan merupakan proposisi. Begitu juga untuk yang I. X lebih besar dari 3. Ini juga nggak tahu nilai X-nya berapa yang lebih besar dari 3. Ini juga bukan proposisi. Nah, selanjutnya logika proposisi itu ya. Di logika proposisi untuk yang proposisi itu biasanya simbolnya gitu ya, simbol dari proposisi itu biasanya menggunakan huruf yang kecil seperti P, Q, R, dan seterusnya, P, Q, R, S, dan yang lainnya. Nah, contoh di sini P gitu ya. P ini adalah simbolnya, simbol dari suatu proposisi ya. Tadi kan 6 adalah bilangan genap, itu adalah proposisi ya, proposisi yang bernilai benar gitu ya. Sehingga ini bisa kita notasikan dengan simbol
P kecil gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Ini juga kita bisa simbolkan dengan simbol proposisi Ki dan ini simbol proposisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator logika gitu ya. Operator logika ini nanti digunakan untuk mengkombinasikan dari suatu proposisi. Nah, operator logika yang digunakan itu ada yang sering digunakan, yang dasarnya itu ada 3, yaitu and, artinya adalah dan, kemudian or, artinya adalah atau gitu ya. Kemudian not, not itu artinya adalah tidak. Nah, ini adalah 3 operatornya. Ada and, or, sama not. Nah, kemudian yang dimaksud dengan proposisi majemuk itu adalah proposisi baru yang diperoleh dari suatu pengkombinasian proposisi-proposisi atomik. Jadi, dari satu proposisi digabung dengan satu proposisi yang lain gitu ya. Itu nanti akan membentuk suatu proposisi baru yang disebut dengan proposisi majemuk. Gitu ya. Nah, proposisi majemuk itu juga nanti akan ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama itu adalah konjungsi, yang kedua disjungsi, dan yang ketiga itu adalah ingkaran. Nah, ini ya. Jadi proposisi majemuk itu menggunakan 3 macam, yaitu konjungsi, disjungsi, sama ingkaran. Kemudian untuk operator logika itu ada operator and, or, sama not. Seperti itu. Nah, kita lanjut saja untuk yang pertama, konjungsi gitu ya. Ketika saya punya 2 proposisi, yaitu proposisi P dan juga Q gitu ya. Jadi ada 2 proposisi ini, kemudian konjungsi gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan konjungsi itu artinya adalah konjungsi dari P dan juga Q itu dinyatakan dengan notasi seperti ini gitu ya. P dan Q, dan ini bacanya juga proposisi P dan juga Q gitu ya. Nah, kemudian kalau disjungsi, disjungsi dari 2 proposisi yaitu proposisi P dan Q itu dinyatakan dengan kebalikannya dari konjungsi. Tadi kalau konjungsi menggunakan dan, berarti kalau disjungsi menggunakan atau, berarti ini dibacanya adalah proposisi P atau Q gitu ya. Jadi kalau konjungsi itu adalah dengan tanda seperti ini bacanya itu adalah dan gitu ya, and ya. Nah, kemudian kalau disjungsi itu adalah dengan menggunakan tandanya yang terbalik dari konjungsi, yaitu ke atas. Nah, ini bacanya adalah atau, or ya. Dan ini adalah and. Nah, kemudian untuk ingkaran atau negasi, negasi itu adalah dengan notasi seperti ini. Negasi dari P. Itu artinya adalah proposisi tidak P gitu ya. Tidak P, not P, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada catatan terkait dengan ingkaran atau negasi gitu ya. Nah, ingkaran atau negasi tadi kan kita simbolkan dengan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita simbolkan dengan simbol yang lain gitu ya, di literatur yang lain, di buku yang lain itu ada yang menggunakan seperti ini. Ini artinya itu sama, yaitu not P atau menyatakan ingkaran seperti itu. Nah, not P itu kan biasanya kalau kita terjemahkan kan jadinya tidak P gitu ya. Nah, tidak P ini biar lebih enak didengar gitu ya. Ini kita bisa merubahnya menjadi tidak benar ya, tidak benar dari P seperti itu ya. Nah, tidak benar. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Jadi ada 2 proposisi yaitu proposisi P sama Q gitu ya. Nah, proposisi P itu adalah hari ini hujan. Proposisi Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka proposisi yang baru ya, proposisi majemuknya yang tadi ada 3 macam, yaitu dengan konjungsi, kemudian ada disjungsi, dan juga ada negasi. Untuk yang pertama, konjungsi ya, yang konjungsi yang ini berarti konjungsi dari 2 proposisi P dan Q itu menjadi dibacanya menjadi hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, ini adalah proposisi yang baru yang disebut dengan proposisi majemuk gitu ya. Proposisi majemuk yang konjungsi gitu ya. Nah, kemudian kalau yang disjungsi, disjungsi berarti ini menjadi hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah gitu ya. Jadi berbeda di sininya. Nah, kemudian kalau negasinya, negasinya kan berarti tadi kan tidak benar hari ini hujan, karena negasi dari P, berarti tidak benar hari ini hujan. Kalau negasi dari Q, berarti tidak benar murid-murid diliburkan dari sekolah.
Seperti itu. Nah, di sini masih ada contoh lagi terkait dengan proposisi majemuk gitu ya. Nah, proposisi majemuknya untuk proposisi atomiknya gitu ya. Di sini kan ada dua proposisi, yaitu proposisi P sama Q gitu ya. Proposisi P itu adalah hari ini hujan. Nah, proposisi Q hari ini dingin. Maka ketika saya menotasikan ya, ini ya yang pertama Q ini, kemudian ini menggunakan disjungsi gitu ya, Q atau negasi dari P gitu ya. Nah, ini dibacanya menjadi hari ini dingin atau tidak benar hari ini hujan gitu ya. Nah, tidak benar hari ini hujan biar enak didengar itu kan menjadi artinya itu sama dengan hari ini tidak hujan sehingga Q atau negasi dari P ini menjadi hari ini dingin atau hari ini tidak hujan gitu ya. Nah, kemudian ada notasi yang lain, notasi simbolik yang lain yaitu negasi dari P dan negasi dari Q gitu ya. Berarti ini dibacanya hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin karena ini kan operator dan ya. Nah, selanjutnya untuk yang negasi. Negasi sama negasi. Kalau ini kan awalnya dibacanya negasi P itu adalah tidak benar hari ini hujan. Karena dinegasikan lagi menjadikan tidak benar bahwa tidak benar hari ini hujan. Berarti ini kan menjadi kalimat yang positif. Bahwasannya tidak benar hari ini itu adalah tidak hujan gitu ya. Sehingga ini menjadi artinya ya tidak benar gitu ya. Tidak benar bahwa hari ini itu tidak hujan seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari proposisi majemuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel kebenaran gitu ya. Nah, untuk tabel kebenaran ini ya nanti kita bisa membuat tabelnya, tabel yang bernilai benar atau bernilai salah. Nah, misalkan di sini kita punya dua proposisi gitu ya, yaitu proposisi P sama proposisi Q. Nah, yang pertama konjungsi P dan Q itu akan bernilai benar jika P dan Q-nya kedua-duanya itu bernilai benar. Selain itu, nilainya adalah salah. Jadi untuk konjungsi itu, jika P-nya bernilai benar, Q-nya juga bernilai benar, kedua-duanya benar, sehingga konjungsi ini akan bernilai benar. Tetapi yang lainnya akan bernilai salah gitu ya. Nah, kemudian kalau disjungsi, disjungsi berarti P atau Q gitu ya. Ini akan bernilai salah jika P dan Q keduanya itu adalah salah. Ya, jadi ini kebalikannya dari konjungsi. Berarti kalau disjungsi itu jika P-nya dan Q-nya itu adalah salah, maka disjungsi P atau Q juga akan bernilai salah. Selain itu, nilainya adalah benar. Seperti itu. Nah, kemudian kalau negasinya, negasi dari P gitu ya. Negasi dari P itu akan bernilai benar jika P-nya itu adalah salah gitu ya. Negasi P itu akan bernilai benar jika P-nya itu adalah salah dan sebaliknya ya. Nah, kita masuk ke contoh untuk melihat proposisi majemuknya apakah bernilai benar atau bernilai salah. Misalkan saya punya dua proposisi yaitu proposisi P dan juga proposisi Q ya. Proposisi P itu 17 adalah bilangan prima. Betul lah ya, karena 17 ini adalah bilangan prima. Berarti proposisi P itu adalah bernilai benar. Nah, selanjutnya Q. Bilangan prima itu adalah selalu ganjil. Nah, berarti ini kan tidak benar ya, karena kan Q-nya itu kan bilangan prima kan nggak harus ganjil gitu ya, karena ada yang genap gitu, sehingga Q di sini adalah bernilai salah, false gitu ya. Nah, jadi P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah. Nah, tadi kalau kita hubungkan dengan menggunakan konjungsi gitu ya, P dan Q dibacanya kan menjadi 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu
ganjil. Nah, ini pernyataan majemuk ini akan bernilai salah. Kenapa salah? Karena di sini dua-duanya tidak bernilai benar. Seperti yang kita bahas di ini ya, yang sebelumnya, ini yang pertama, bahwasanya bernilai benar jika P dan Q-nya itu adalah benar, kedua-duanya benar. Kalau tidak, berarti bernilai salah. Nah, kita lihat di sini, ini kan dua-duanya tidak bernilai benar. Ada yang salah, sehingga proposisi majemuk ini, ya, P dan Q-nya itu adalah bernilai salah. Seperti itu. Nah, ini tabelnya ya, kita bisa melihatnya di tabel untuk konjungsi, disjungsi, dan juga ingkaran atau negasi gitu ya. Yang pertama itu adalah konjungsi. Sudah dijelaskan untuk yang konjungsi itu akan bernilai benar apabila dua proposisinya ya P sama Q-nya itu bernilai benar. Nah, ini ya, jika P-nya benar itu ya, Q-nya juga benar ya, berarti dua proposisi itu dengan dihubungkan dengan suatu konjungsi itu bernilai benar, dan selain itu akan bernilai salah. Selanjutnya untuk yang disjungsi. Disjungsi itu adalah kebalikannya dari konjungsi ya tadi ya, berarti kalau misalnya kedua-duanya itu adalah bernilai salah, maka disjungsinya juga akan bernilai salah. Ini juga sudah kita bahas di yang di sini. Gitu ya. Bernilai salah jika P dan Q kedua-duanya itu adalah salah. Sehingga ini bernilai salah. Karena dua-duanya salah ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang negasinya, kalau negasi itu akan bernilai benar jika P-nya itu adalah bernilai salah gitu ya. Jadi kalau P-nya itu adalah benar, negasinya ya berarti bernilai salah. Kalau P-nya salah, berarti negasinya itu adalah bernilai benar seperti itu. Nah, di sini ada contohnya gitu ya. Jika P, Q, R itu adalah suatu proposisi. Jadi di sini proposisinya ada 3 yaitu P, Q sama R gitu ya. Nah, kita di sini akan mencari membentuk suatu tabel kebenaran ya dari ekspresi logika ya. Dari logika yang sudah kita tuliskan di situ gitu ya. P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, ini berarti kita akan membuat tabel kebenarannya. Nah, untuk membuat tabel kebenarannya berarti karena di sini ada 3 proposisi sehingga kita bisa membuatnya menjadi sebanyak ini ya, sebanyak 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beda kalau tadi yang dua proposisi ya, dua proposisi itu kita bisa membuatnya menjadi 4 seperti ini ya. True, true, false, false gitu ya untuk proposisi pertama. Tapi untuk yang di sini, untuk yang 3 proposisi berarti otomatis nanti untuk proposisi yang pertama itu nilainya adalah true sebanyak 4 kali, kemudian false sebanyak 4 kali. Kemudian pernyataan yang kedua itu adalah key. Key-nya berarti true-nya itu di sini ya, true true dulu, kemudian baru false 2, kemudian ini juga true lagi, kemudian false lagi. Kemudian untuk R, R-nya berarti menjadi true false seperti ini ya. Nah, ini karena kita ada 3 proposisi. Nah, ini cara mencari tabel kebenarannya, apakah ekspresi logika ini bernilai benar atau tidaknya, berarti tergantung dari ini ya, yang kita hasilkan nanti ya. Nah, kita buat terlebih dahulu proposisi P, Q, sama R gitu ya. Nah, ini ya, P, Q, R, setelah itu baru kemudian kita cari terlebih dahulu P dan Q-nya, karena kan di sini yang di tanda kurung itu adalah P dan Q. Nah, P dan Q tadi kan konjungsi ya, berarti saya gunakan ini sama ini. Kalau bernilai benar, itu artinya benar, gitu ya. Kalau bernilai salah kedua-duanya, itu berarti artinya adalah salah. Nah, ini kita mengacu di tabel yang sudah kita buat di sini ya. Kalau true sama true itu artinya adalah true, true sama false itu false, false sama true itu menjadi false, false sama false menjadi false. Untuk yang konjungsi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan ya true sama true itu artinya adalah true, kemudian true lagi sama true lagi itu artinya true, kemudian true sama false itu artinya false gitu ya. True sama false itu adalah false dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan ini, kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Kita cari
negasi dari key-nya, negasi dari key ya. Kita cari dulu negasi key-nya, karena di sini kan dinegasikan. Nah, negasi dari key berarti tadi ketika true, dia akan bernilai false gitu ya. Ini ya, negasi dari key ini. Ketika true, bernilai false. True itu akan bernilai false, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita cari negasi dari key dan R gitu ya. Nah, ini negasi key dan juga R. Berarti kita gunakan negasi key ini dan juga R, berarti ini sama ini ya. Kita dan ya, kita dankan, konjungsikan juga gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan true dan false. Nah, ini artinya adalah false gitu ya. Ini sesuai dengan yang konjungsi yang ini ya. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan ini semua gitu ya, baru kemudian kita cari untuk keseluruhannya menjadi ini ya, yang kolom di sini, P dan Q. Nanti kita hubungkan dengan ini ya, ini artinya adalah disjungsi, berarti atau dengan yang di sini. Nah, true atau false. Nah, tadi kita lihat untuk yang disjungsi, true atau false itu kan artinya adalah true ya. Nah, sehingga kita tuliskan di sini adalah true. Nah, kemudian true dan false itu adalah sama, true gitu ya. False dan true itu juga true gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah ini. Ini adalah tabel kebenarannya dari ekspresi logika yang P dan Q gitu ya. Kemudian negasi Q dan R. Nah, setelah itu hasil keduanya kita disjungsikan. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tautologi dan kontradiksi. Nah, tadi kan kita sudah membuat suatu tabel kebenaran ya. Nah, kemudian tabel kebenaran itu dari suatu proposisi majemuk ya. Nah, sebuah proposisi majemuk itu nanti disebut dengan tautologi jika bernilai benar untuk semua kasus. Nah, sebaliknya itu akan bernilai salah semua gitu ya. Itu nanti disebut dengan kontradiksi. Nah, jadi intinya kalau yang tautologi itu adalah memuat semuanya di tabel kebenarannya itu adalah memuat true, betul semua. Tapi kalau kontradiksi itu adalah memuat F semuanya. Nah, misalkan gitu ya, ada suatu proposisi P dan Q gitu ya. Proposisi majemuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah sebuah tautologi. Kenapa? Karena kita bisa membuat tabel kebenaran dari ekspresi logika ini ya. Nah, ekspresi logika ini kalau kita buat itu hasilnya semua akan bernilai true semuanya. Nanti bisa dibuktikan ya, teman-teman bisa membuktikan membuat suatu tabel kebenaran seperti ini. Gitu ya. Nanti akan bernilai benar semuanya. Nah, kemudian ekspresi logika untuk yang di sini, P dan Q gitu ya. Dan negasi P atau Q ini akan bernilai F semuanya di hasil akhirnya ya. Nah, ini disebut dengan kontradiksi. Nah, ini nanti kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran seperti itu ya. Nah, ini tabel kebenarannya bisa kita lihat di sini ya. Untuk yang pertama itu tadi ini ya, ekspresi yang ini. Setelah saya buat di tabel kebenaran, ternyata kita lihat hasilnya dari proposisi majemuknya itu menghasilkan nilai kebenaran yang benar semua, true semua. Sehingga ini kita sebut dengan tautologi. Sedangkan contoh selanjutnya ini adalah yang kontradiksi karena proposisi majemuknya hasilnya nilai kebenarannya itu adalah false semuanya. Nah, ini yang dimaksud dengan tautologi dan kontradiksi. Nah, selanjutnya itu kita bahas ekuivalen. Nah, yang dimaksud ekuivalen itu ketika kita punya proposisi majemuk ya. Proposisi majemuknya di sini ada P sama Q. Nah, proposisi majemuk di P itu ada proposisi P, ada proposisi Q, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang Q, ini juga ada P, Q, dan seterusnya. Nah, disebut ekuivalen jika ini ya, ini adalah ekuivalen untuk simbol ekuivalen. Nah, ada juga yang menyimbolkan ekuivalen itu adalah seperti ini. Itu artinya adalah sama ya.
Nah, ini adalah untuk simbol ekuivalen. Nah, yang dimaksud dengan ekuivalen itu adalah hasilnya dari proposisi-proposisi majemuk tersebut itu adalah sama. Nah, di sini ada proposisi majemuk ya, negasi ya, P dan Q itu ya, itu akan ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, setelah kita lihat di tabel kebenarannya, ini akan bernilai ini ya, bernilai sama, ekuivalen kayak gitu ya. Jadi proposisi majemuknya adalah ini proposisi majemuk yang pertama atau P besar tadi ya, dan ini adalah proposisi majemuk yang kedua atau Q besar yang ini. Ini ya, yang ini sama ini. Nah, ternyata hasilnya adalah ketika kita melihat di tabel kebenaran, itu hasilnya adalah sama-sama gitu ya. False, ini juga false, true semuanya, ini juga true semuanya. Nah, ini artinya adalah equivalen. Nah, ini bentuk keekuivalenan ini nanti disebut dengan hukum De Morgan. Seperti itu. Oke, demikian yang bisa kita bahas untuk video yang pertama ini. Jadi intinya kita membahas terkait dengan definisi dari logika proposisi gitu ya. Tadi yang dimaksud proposisi itu bagaimana gitu ya. Kemudian ada operator logika, tadi ada and, or, sama, negasi, kemudian kita membuat suatu tabel kebenarannya, kemudian ada tautologi itu jika bernilai benar semua, kontradiksi itu salah semua, kemudian ekuivalen. Ekuivalen tadi itu adalah yang sama nilainya ya di proposisi majemuknya. Oke, demikian yang bisa kita bahas di video pertama ini, di pertemuan pertama ini, untuk mata kuliah terkait dengan mata kuliah matematika diskrit, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila tadi salah dalam pengucapan, gitu ya. Dan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.